Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rafifa Hanan dengan NIM 1405625085. Pada video hari ini aku akan membahas tentang self love dan berpidato sedikit tentang self love untuk tugas UAS, nalar kritis dan retorika. So, langsung aja kita ke videonya. Pernah gak sih dari diri kalian tuh ngerasa kalian tuh gak cukup cantik, gak cukup pintar, gak cukup menarik, gak cukup berani, atau mungkin gak cukup berharga? Aku rasa hampir setiap perempuan tuh pernah ya ngalamin hal itu. Mungkin gak setiap hari, mungkin juga gak setiap saat, tapi setidaknya pasti ada sekali dalam hidupnya setiap perempuan tuh ngerasa dirinya sendiri tuh kurang gitu, dan berharap dia tuh menjadi seorang yang berbeda. Mungkin kamu pernah berdiri di depan cermin dan bertanya, kenapa aku gak cantik dia? Mungkin kamu pernah membuka media sosial dan berpikir, kenapa hidupku gak sebaik mereka? Atau mungkin kamu pernah tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam merasa bahwa diri kamu tuh gak cukup baik untuk dicintai. Dan jika kamu pernah merasain hal itu, ketahuilah bahwa kamu tuh gak sendirian. Sebagai perempuan, kita tumbuh bersama begitu banyak standar. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi anak yang baik, menjadi perempuan yang sopan, menjadi seseorang yang kuat tapi gak terlalu kuat. Terus juga kita diajarkan untuk tampil rapi, bersikap baik, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun di tengah semua pelajaran itu ada satu hal yang diajarin ke kita, ada satu hal yang lupa untuk diajarin ke kita. Gimana cara kita untuk terima diri kita sendiri? Kita hidup di dunia yang sangat amat mudah untuk membuat kita tuh ngerasa kurang. Di this era, kita melihat perempuan lain yang tampak lebih cantik, kita melihat perempuan lain yang tampak lebih sukses, kita melihat perempuan lain yang tampak lebih percaya diri. Lalu tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan bentuk tubuh kita membandingkan wajah kita membandingkan pencapaian kita, bahkan terkadang kita tuh ngebandingin kebahagiaan kita. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyum mereka, tapi kita nggak melihat tangis mereka. Kita melihat hasilnya, tetapi kita nggak melihat proses panjang apa yang mereka laluin. Kita melihat keberhasilan mereka, tapi kita nggak melihat perjuangan mereka. Dan yang paling menyedihkan, kita menggunakan kehidupan orang lain untuk mengukur value yang ada di diri kita, value yang ada di dalam diri kita sendiri. Aku percaya bahwa banyak perempuan yang hari ini tuh masih berjuang untuk menerima dirinya sendiri ya kan. Dan aku pun pernah berada di titik itu. Aku pernah membandingkan diri aku dengan perempuan lain. Aku melihat mereka yang lebih tampak cantik, aku lihat mereka yang lebih percaya diri, lebih pintar, dan seolah-olah tuh mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan aku gitu. Setiap kali aku ngebuka media sosial tuh, aku tuh justru semakin kayak nggak ada apa-apanya, makin kecil. Aku tuh mulai bertanya-tanya sama diri aku sendiri, kayak kenapa ya aku nggak bisa jadi seperti mereka, kenapa ya aku tuh nggak cantik mereka, kenapa ya aku ngerasa diri aku tuh selalu kurang. Tanpa aku sadarin, aku tuh menghabiskan begitu banyak waktu untuk berusaha menjadi orang lain, sampai aku tuh lupa gimana ya cara jadi diri aku sendiri. Ngerasa aku tuh jadi orang yang sangat keras sama diri aku sendiri. Misal aku ngelakuin kesalahan, aku tuh nyalahin diri aku sendiri. Dan misal aku gagal, aku tuh ngerasa bahwa diri aku tuh gak cukup baik. Bahkan ketika aku berhasil melakukan sesuatu, aku tetap merasa itu tuh belum cukup, it's not enough. Mungkin dari kalian juga ada yang seperti itu ya. Juga dari kalian banyak yang masih gak percaya diri dengan tubuhnya, dengan penampilannya. Terus kalian ngerasa diri kalian tuh gak cukup pintar, ngerasa diri kalian tuh gak pantas untuk dicintai. Dan mungkin setiap hari tuh berusaha terlihat baik-baik aja, padahal dalam dirinya itu ada begitu banyak hal yang belum selesai. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya aku tuh begitu keras sama diri aku sendiri? Kenapa kita bisa memaafkan orang lain, tapi kita nggak bisa maafin diri kita sendiri? Kenapa kita bisa memahami kesedihan orang lain, tetapi kita nggak bisa memahami kesedihan diri kita sendiri? Kenapa kita bisa mencintai orang lain dengan sangat amat tulus, tetapi kita sulit banget untuk cintai diri kita sendiri? Mungkin karena selama ini kita diajarkan untuk menjadi segala hal bagi orang lain, tetapi kita nggak diajarkan untuk jadi tempat pulang bagi diri kita sendiri. Padahal diri kita ini adalah orang yang paling lama nemenin kita. Diri kita ini adalah orang yang tetap ada ketika semua orang tuh pergi. Diri kita ini adalah orang yang bertahan ketika hidup kita tuh terasa berat banget, ya kan? Lalu kenapa kita begitu sulit untuk bersikap lembut sama diri kita sendiri? Hari ini aku ingin berbicara tentang satu hal, yaitu self love. Namun self love itu
bukan cuman tentang mengatakan bahwa kita itu sempurna. Self love itu bukan tentang berpura-pura bahagia. Self love itu bukan tentang kita tuh nggak punya kekurangan. Self love itu adalah tentang menerima bahwa kita ini adalah manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa gagal, manusia yang bisa takut, manusia yang tetap berharga meskipun tidak sempurna. Karena kenyataannya tidak ada perempuan yang selalu percaya diri. Tidak ada perempuan yang gak pernah ngerasain insecure. Aku pun pernah ngerasain insecure. Pasti kalian juga pernah kan ngerasain insecure. Gak ada perempuan juga yang tidak pernah menangis ngerasa dirinya itu gak cukup. Semua itu pernah dirasain sama kita kan. Itu tuh gak ngebuat diri kita ini lemah. Itu ngebuat kita tuh adalah manusia. Itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Aku pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan bahwa bunga mawar itu gak pernah berusaha untuk jadi bunga matahari. Dan bunga matahari juga gak pernah merasa gagal karena gak bisa jadi mawar. Mereka hanya tumbuh sesuai dengan waktunya masing-masing. Mereka hanya menjadi diri sendiri. Lalu, kenapa kita terus memaksa diri sendiri untuk menjadi orang lain? Mengapa kita terus berpikir bahwa kita itu harus seperti mereka agar bisa dicintai? Padahal, mungkin sejak awal kita itu udah cukup. Berarti kita gak boleh berkembang. Berarti kita gak boleh punya mimpi yang banyak. Tetapi kita tuh harus berhenti membenci diri kita sendiri selama proses itu tuh berlangsung. Karena bertumbuh seharusnya tidak terasa seperti hukuman, teman-teman. Bertumbuh itu seharusnya terasa seperti perjalanan pulang, perjalanan untuk kembali, untuk menerima diri kita sendiri. Gimana sih cara kita untuk memulai self-love? Mungkin bukan dengan melakukan hal-hal besar. Mungkin kita bisa ngelakuinnya dari hal-hal yang kecil. Malah dengan berhenti membandingkan diri kamu sama orang lain, karena perjalanan hidup orang itu beda-beda. Perjalanan hidup kamu dengan perjalanan hidup aku itu beda. Luka kamu berbeda, mimpi kamu berbeda, dan waktu kamu juga berbeda. Mulailah dengan berbicara lebih lembut kepada diri kamu sendiri. Jika temanmu melakukan kesalahan, kamu mungkin akan berkata, "Gak apa-apa, kamu udah berusaha." Lalu, kenapa kamu gak mengatakan hal itu sama diri kamu sendiri? Mulailah dengan belajar menerima pujian. Ketika seorang berkata bahwa kamu cantik, jangan buru-buru menyangkalnya. Ketika seorang berkata bahwa kamu hebat, jangan langsung merasa diri kamu tuh gak pantas. You deserve buat dapat kata-kata itu. Menilai kamu itu bisa lebih baik daripada kamu menilai diri kamu sendiri. Sometimes, mulailah dengan memberi dirimu waktu untuk beristirahat. Istirahat itu tuh bukan berarti itu kita menyerah, bukan. Istirahat itu adalah bentuk kasih sayang sama diri kita sendiri. Manusia, kita juga perlu yang namanya istirahat. Yang paling penting, mulailah dengan memaafkan diri kamu. Maafkan diri kamu tuh pernah ngebuat kesalahan. Maafin diri kamu pernah merasa lemah. Maafin diri kamu karena selama ini kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu itu gak pernah dituntut untuk menjadi sempurna. Kamu hanya dituntut untuk menjadi manusia. Aku tahu nerima diri sendiri itu bukanlah hal yang mudah kan. Ada hari ketika kita tuh ngerasa kayak percaya diri banget nih. Ada hari kita merasa kita nih gak cukup. Ada juga hari dimana kita tuh bangga sama diri sendiri. Tapi ada juga dimana hari itu tuh kita rasanya pengen menyerah gitu kan. Itu tuh gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Karena self love itu bukan tujuan akhir. Self love itu adalah proses yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Tapi setiap langkah kecil itu tuh tetap berarti, tetap punya makna, berharga. Jika hari ini kamu berhasil tidak membandingkan diri kamu sama orang lain, itu adalah kemajuan. Jika hari ini kamu berhasil memaafin diri kamu sendiri, itu adalah kemajuan. Jika hari ini kamu berhasil berkata, "Aku akan mencoba mencintai diri aku," itu juga kemajuan yang sangat amat baik. Karena sesungguhnya keberanian terbesar seorang perempuan bukanlah ketika ia berhasil menjadi sempurna. Keberanian terbesar seorang perempuan adalah ketika ia mampu menerima dirinya sendiri. Menerima bahwa dirinya memiliki luka, menerima bahwa dirinya memiliki ketakutan, menerima bahwa dirinya memiliki kekurangan, dan tetap memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Hari ini kamu masih merasa belum cukup, aku ingin kamu tuh mengingat satu hal. Kamu tuh gak diciptakan untuk jadi orang lain. Kamu diciptakan untuk jadi diri kamu sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Aku mau kalian, kalau misal berdiri di depan cermin, jangan cari kekurangan yang ada di diri kamu. Jangan ingat semua hal yang kamu gak suka dari diri kamu. Tetap dirimu, lihat semua perjuangan yang sudah kamu lalui. Juga lihat semua luka yang berhasil kamu sembuhkan. Lihat semua hal yang berhasil kamu lewati. Lalu katakan,
Terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena sudah berusaha. Terima kasih karena meskipun dunia ini kerasa ngebuat kita nih gak cukup, tapi aku tetap memilih untuk hidup, untuk survive. Mungkin hari itu tuh bukanlah hari ketika kamu langsung mencintai diri kamu sepenuhnya, tapi seenggaknya dengan hal itu tuh kamu udah jadi awal untuk kamu tuh berhenti ngebenci diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya self-love itu bukan tentang menjadi sempurna. Self-love itu adalah tentang menerima bahwa kita ini tuh gak sempurna, lalu tetap milih untuk berkata, aku akan tetap mencintaimu apa adanya. So itu dia video pidato tentang self love. Hope you like it and you enjoy it. Bye bye, see you in the next video.